sebentar Pak. Oke. Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu hari ini telah hadir acara peserta diseminasi modul 1 terkait budaya positif. Perkenalkan, saya calon penggerak Angkatan 9 Kota Bandung. Dari sini akan mendiseminasikan apa yang saya dapat dari ilmu saya selama mengikuti guru penggerak kepada Bapak dan Ibu semua. Oke. Tujuan pembelajaran khususnya, ya, calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Mungkin Bapak dan Ibu semua itu tahu tokoh yang kita lihat ini siapa? Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak dan Ibu semua tahu ya, sosok ini yang menjadi sosok panutan kita semua, sehingga kita menjadi filosofi Ki Hajar Dewantara untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah ini semboyannya. Mungkin Bapak dan Ibu tahu semboyan daripada Ki Hajar Dewantara. Ing Karso Suntulodo, ing Madyo Mangkaso, Tukuri Handayani. Ada yang tahu mungkin Bapak dan Ibu artinya apa? Ada yang tahu arti dari semboyan Ki Hajar Dewantara? Digugu dan ditiru. Ada lagi mungkin dari Bapak dan Ibu semua? Arti dari Ingaso Suntulodo, Ingmadyo Mangkaso, Tukuri Handayani. Oke, pemimpin yang memberikan suri tauladan. Ada lagi? Mungkin Bapak dan Ibu semua? Pemimpin yang memberikan panutan. Oke, pemimpin yang memberikan panutan. Oke, bagus. Ya, dari semboyan-semboyan ini yang kita pakai untuk dalam pendidikan. Di depan kita memberikan teladan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan suatu dorongan. Menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu filosofinya. Jadi kita itu ya sebagai panutan yang nanti akan ditiru oleh peserta didik kita. Kita itu berlandaskan kepada yang namanya perkembangan ya, kodrat. Jadi siswa peserta didik kita itu berdasarkan yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya di mana peserta didik memiliki minat dan bakatnya tersendiri yang terpendam, sehingga kita tidak boleh memaksa mereka. Sedangkan kodrat zamannya kita harus mengikuti perkembangan mereka. Ya, jadi seorang guru itu harus menjadi yang namanya memberikan sesuatu yang terbaik untuk siswanya atau peserta didiknya, yang nanti peserta didiknya itu merasa nyaman dengan kita di kelas. Di sini ada kata pendidik dan pengajar. Mungkin Bapak dan Ibu semua ada yang tahu pendidik dan pengajar itu apa? Sama atau beda? Pendidik dan pengajar. Bapak dan Ibu termasuk pendidik atau pengajar? Pendidik. Kalau pengajar apa? Jasa pendidikan. Oke, bagus. Ada lagi mungkin dari Bapak dan Ibu semua perbedaan antara pendidik dan pengajar? Pengajar itu boleh siapapun. Pengajar boleh siapapun. Oke, bagus. Ada lagi mungkin pendidik atau pengajar? Tidak terpaut usia. Tidak terpaut usia. Ada lagi? Pendidik mengajarkan karakter. Karakter. Oke, ada lagi? Pengajar mengajarkan pengetahuan dan keterampilan. Oke, mengajarkan pengetahuan dan keterampilan. Oke, bagus. Kita lihat ya perbedaan antara pendidik dan pengajar itu apa?
Oke, ini pendidik yaitu proses menuntun segala kodrat agar selamat dan bahagia. Sedangkan pengajar itu proses transfer ilmu. Jadi ada tahapan-tahapannya ya kalau pengajar itu. Beda sama pendidik. Pendidik itu menuntun semua peserta didik kita sesuai dengan kodratnya, baik itu alam maupun zamannya. Serta mereka akan merasa bahagia. Perbedaannya. Oke, di kurikulum merdeka yang kita gunakan di sekolah kita, yang sudah kita gunakan kelas 10 dan kelas 11, ini ada 3 identik dengan kurikulum merdeka. Yang pertama, ini kita kenal dengan pembelajaran diferensiasi. Ada yang tahu mungkin kepada ibu pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran apa? Apa sih pembelajaran yang melihat kemampuan serta perkembangan dari anak? Oke, bagus. Kemampuan melihat ya dari setiap peserta didiknya. Ada lagi mungkin kepada ibu apa pembelajaran diferensiasi? Menurut Bapak dan Ibu, setiap siswa peserta didik itu sama atau tidak? Tidak. Karena itu harus melakukan pembelajaran diferensiasi. Jadi apa diferensiasi itu? Pembelajaran yang berbeda. Pembelajaran yang berbeda. Oke. Oke, itu memenuhi kebutuhan individu bagus. Ada lagi mungkin kepada individu yang lain? Pembelajaran diferensiasi berpusat pada satu individu. Oke. Jadi pembelajaran diferensiasi itu kita harus melihat bakat dan minat setiap peserta didik. Kita tidak boleh samakan setiap pembelajaran cara menangani siswanya, karena setiap siswa itu kan berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh lebih kalau misalnya ada siswa di dalam kelas mereka tidak bisa, kita tidak bertinggalkan mereka. Kita melakukan pembelajaran diferensiasi. Gimana caranya? Tata caranya kita untuk memberikan pembelajaran kepada mereka. Itu ada pembelajaran diferensiasi. Yang kedua ada tes diagnostik. Nah, yang Bapak dan Ibu lakukan biasanya tes diagnostik itu ada 2 ya, ada yang berdasarkan kognitif dan non kognitif. Kalau kognitif biasanya di awal pembelajaran. Ya, biasanya sebelum materi dimulai pasti akan dilakukan tes diagnostik kognitif. Kalau non kognitif itu nanti biasanya itu sesuai dengan bakat dan minat mereka. Itu akan dites dilakukan dan kita tahu karakter mereka termasuk karakter yang mana. Oke, yang ketiga yang paling terkenal ada profil pelajar Pancasila, bahwa setiap peserta didik itu harus memiliki nilai-nilai daripada definisi profil pelajar Pancasila. Ada apa saja? Mungkin yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini yang harus kita terapkan pada kurikulum kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, belajarkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Selama saya melakukan pembelajaran dan saya harus disediakan kepada Bapak dan Ibu semua, kita sharing-sharing di sini ada 4. Yang pertama ada nilai kebajikan, kedua ada hukuman, konsekuensi dan restitusi, ketiga ada keyakinan kelas, dan keempat ada 5 posisi kontrol guru. Nanti kita akan tahu dari sini dari semua ini. Nanti posisi kita ada di posisi mana sebagai seorang guru. Kita masuk ke disiplin yang disiplin positif. Disiplin itu untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang sangat kuat. Karena disiplin di situ juga bisa memberikan disiplin diri yang memiliki motivasi di dalam. Jika kita tidak memiliki motivasi di dalam, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi disiplin itu harus berdasarkan dari diri sendiri. Diniatkan dari diri sendiri. Karena itu bisa memberikan dampak yang luar biasa terhadap diri kita maupun diri kita nanti. Disiplin ya, menurut Diana Gosset, ini tokoh yang terkenal. Restrukturing School Disiplin ya. 2001, disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin.
atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan eksklusif. Jadi disiplin itu betul. Sininya dikatakan bahwa seorang murid juga kalau sudah memiliki sikap disiplin, dia akan mengikuti dalam diri. Ya, nanti dia akan gunakan, dia akan pakai sehingga disiplin itu bisa menerap dalam dirinya sendiri untuk melakukan hal yang akan dia lakukan. Oke. Di sini ada kata disiplin. Nah, disiplin kita turunkan bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang sangat mulia. Nah, dari disiplin tersebut, setelah diri sudah gunakan, dapat bisa mengontrol dirinya untuk melakukan hal yang bagus, lalu muncullah nilai-nilai daripada kebajikan itu sendiri dari kata disiplin. Nah, nilai-nilainya apa saja nih? Ya, nilai-nilai kebajikan apa saja yang muncul? Nah, di sini ada menurut Ibu, Primary Years Program PYP, sikap murid itu harus pertama toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini menurut PYP. Ada juga nilai kebajikan, ya, menurut 9 pilar karakter, ya, Indonesian Heritage Foundation. Ada yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah. Ya. Lalu ada lagi hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi. Nah, ini sikap-sikap atau nilai kebajikan yang akan ditanamkan pada setiap murid. Ya. Oke, next lagi. Nah, nilai kebajikan yang lain ada berdasarkan the same essential beliefs. Ya, pertama ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ya, ini menurut the seven essential beliefs. Nah, selanjutnya petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, sama memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Oke. Dan terakhir, ya, nilai kebajikannya. Nah, kita lihat. Ada lagi nilai kebajikannya, ya, ini yang banyak, ya, sikap-sikap yang kita lakukan pada diri siswa yang harus kita berikan dan harus muncul dari diri siswa itu sendiri, sehingga nilai kebajikannya, nah, berdasarkan profil pelajar Pancasila yang kita gunakan, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, berkenalan kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sehingga disimpulkanlah dari nilai kebajikan yang semua itu kita buat berdasarkan profil pelajar Pancasila, ya kan? Dari disiplin muncul ke nilai kebajikan yang sendiri. Kita diskusikan ini, mari kita diskusikan bersama nilai kebajikan mana yang akan kita munculkan menjadi nilai utama di sekolah SMA Negeri 20 Bandung menurut Bapak dan Ibu semua. Dan kebajikan apa nih berdasarkan profil pelajar Pancasila? Sepertinya semuanya. Kenapa Bu semuanya? Dari kalau misalkan kita mengikuti seperti nilai kebajikan tadi, Oke. memenuhi. Ya, betul. Oke, ada lagi mungkin Bapak dan Ibu yang lain, nilai kebajikan apa yang akan kita tanamkan? Atau sama semua nilai kebajikannya? Atau nilai yang pertama kali akan ditanamkan? Betul. Ketakwaan dan beriman yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita mempercayai di situ. Nilai yang pertama kita akan tanamkan kepada peserta didik sebelum nilai kebajikan yang lain. Betul. Di sini, ya, untuk Bapak dan Ibu semua, mengapa saya selalu datang tepat waktu ke sekolah? Mungkin ada yang bisa berpendapat. Silakan Bapak dan Ibu. Mengapa saya selalu datang tepat waktu ke sekolah? Karena rasa tanggung jawab. Karena punya rasa tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke. Ada lagi? Bapak dan Ibu semua, kenapa harus tepat waktu?
Memberikan contoh teladan. Ada lagi? Kenapa datang tepat waktu sekolah? Disiplinkan diri. Oke, bagus. Ada lagi mungkin? Lagi yang mau berpendapat, tapi kita datang tepat waktu sekolah. Biasa. Oke. Kelihatan. Oke, betul. Berarti semua bahwa kebiasaan ya, disiplin kita mempercayai hal itu bahwa kita masuk pukul segini dan kita harus masuk sebelum pukul itu. Tidak boleh sampai setelah daripada pukul tersebut. Karena kita mendisiplinkan diri kita dan tentu peserta didik juga akan mengikuti kita nantinya. Kalau kita benar, berarti mereka juga akan meniru kita benar. Tapi kalau kita salah, peserta didik juga akan meniru kita salah. Oleh karena itu disiplin itu penting. Karena kita harus tepat waktu. Di sini ada lagi pertanyaan. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu saat datang terlambat? Rusuh, terburu-buru, malu, merasa bersalah. Ada lagi? Merasa tidak bertanggung jawab. Bertindak bertanggung jawab. Betul, ada lagi mungkin? Korupsi waktu. Mood menjadi turun. Oke ya, benar. Perasaan-perasaan yang muncul saat Bapak dan Ibu terlambat. Berarti kita sudah merasakan semua jika kita melakukan hal tersebut. Ya sama seperti peserta didik kita. Kalau peserta didik kita terlambat juga kan, dan gurunya juga terlambat. Ya wajar kita juga terlambat. Adanya seperti itu peserta didik untuk membalikannya. Berarti kita dilarang untuk terlambat dalam cara disiplin. Tanggung jawab dan lain sebagainya, gitu kan? Oke. Nah, pertama kita akan bahas teori motivasi berdasarkan dari pendapat dari Gosen. Teori motivasi di sini ya, ada 3. Pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi teori-teori motivasi menurut dari dosen yang harus Bapak dan Ibu tahu. Mungkin Bapak dan Ibu bisa terapkan nantinya nilai-nilai motivasinya kepada peserta didik. Bapak dan Ibu di dalam sekolah kita mengenal ada kata hukuman sama konsekuensi. Sama atau beda? Beda. Kalau hukuman apa? Akibat dari apa yang kita Akibat yang kita lakukan. Kalau hukuman itu kita merasakan apa ya? Merasakan hukumannya merasakan apa sih? Ya, kita harus kena tegurannya. Oh, kena tegurannya, oke. Jadi ada lagi Bapak Ibu yang lain? Hukuman konsekuensi. Apakah Bapak dan Ibu pernah memberikan hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman rasanya itu bersifat negatif. Oke, itu konsekuensi itu ada positif dan negatif. Ada positif dan negatif. Oke, bagus. Mungkin ada lagi hukuman dan konsekuensi yang pernah Bapak dan Ibu lakukan di kelas atau di sekolah. Kesepakatan. Oke, kalau hukuman langsung menghukum. Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat yang pertama nih, menurut Bapak dan Ibu masuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak dan Ibu, hukuman atau konsekuensi? Kenapa konsekuensi? Akibat langsung dari suatu. Oke, akibat langsung. Ada lagi mungkin Bapak dan Ibu hukuman atau konsekuensi? Sama semuanya konsekuensi?
Jawabannya hukuman mencatat 100 kali. Gara-gara saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman kenapa hukuman? Karena hasil dari perilaku yaitu karena hukuman katanya. Ada lagi? Bapak dan Ibu semua, hukuman atau konsekuensi maksudnya kategori? kalau konsekuensi itu pilihan, Pilihan kalau hukuman itu sudah sesuai. apa namanya, sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Oke, kita lihat jawabannya ya. Yes. Ya. Tadi yang Bapak sudah jelaskan konsekuensi ya itu termasuk bukan hukuman. Oke, soal kedua kita cek lagi. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Akibat dari kelakuannya. Sehingga seumur itu apa? Untuk kepada ibu yang lain, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa buat hukuman? Saya mengatakan bersifat negatif. Bersifat negatif. Tidak baik. Tidak baik. Oke, kita lihat jawaban Bapak dan Ibu semua ya. Ya, betul. Ya. Betul. Kita lihat soal nomor 3. Silakan Bu. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Kenapa konsekuensi? Karena hasil dari akibat yang dilakukan. Oke, ada lagi yang ada yang lain jawabannya? Saya konsekuensi sama. Oke, kita lihat jawabannya. Oh iya, betul. Konsekuensi betul. Ya. Oke, selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan topi pada saat upacara. Hukuman. Kenapa hukuman? Karena langsung karena melakukan pelanggaran. Oke. Ada lagi mungkin jawabannya? Gak ada. Sama hukuman? Oke. Jawabannya? Hukuman betul. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali kan? Oh sama ini ya? Sama. Ya 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya. Apa jawabannya? Hukuman. Ternyata konsekuensi bukan hukuman. Mengelilingi lapangan. Sudah dibuat konsekuensinya. Oke, kita perbedaan ya, kita bedakan nih hukuman konsekuensi seperti apa. Dari teori multiplikasinya, yang hukuman konsekuensi dan restitusi, ya, kita tambah jadi 3. Oke, hukuman ya, bersifat tidak terencana, tiba-tiba biasanya, dan bersifat satu arah, berupa fisik maupun psikis. Nah, biasanya nanti si anak bakal jadi budak nih, kita sudah dihukum nih, nggak terima biasanya. Konsekuensi sudah berencana, sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat kita ukur. Lalu murid dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Ya. Lalu guru memotivasi karena sudah berdasarkan konsekuensi. Sedangkan restitusi, nah yang ketiga nih kata-katanya. Kepada Ibu mungkin jangan mendengar kata restitusi ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka sehingga mereka bisa kembali lagi pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu namanya restitusi. Mereka tidak akan merasa bersalah nantinya, tapi dia malah mengakui kesalahan mereka dengan cara restitusi namanya. Tadi hukuman, lalu ada lagi konsekuensi. Nah kita lihat ya restitusi. Kapan restitusi itu ada 3. Seperti 3 restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, sehingga si anak itu nanti akan mengakui kesalahannya. Jadi masalah apa sih di kelas? Jadi masalah apa sih yang ada di sekolah?
Lalu kita validasi tindakan yang salah harus seperti apa. Lalu menanyakan keyakinan. Setiap guru pasti kepada siswa pasti setiap itu memiliki yang namanya keyakinan masing-masing. Hanya kita tanyakan keyakinannya benar atau salah apa yang sudah dilakukan. Sebagai contoh, kita lihat ada sebuah video segitiga restitusi. Kan lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ya, kita contohnya nih, ada masalah. Silakan. Siapa? Sudah lama ya bisa. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku baru dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya kan cuma kayak mereka Pak. Kesel banget. Saya kita fitnah dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar ya. Mempertahankan agama itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya minta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta-minta mereka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita lakukan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan
bagaimana memperbaiki masalah ini. Kita bisa melakukan evaluasi, refleksi apa yang sudah kita buat ya dengan masuk di kelas, sehingga depan akan menaati peraturan selama kita pembelajaran di kelas. Keyakinan keras yang pertama atau penting ya, 15 menit siswa sudah di sekolah. Keyakinan kelasnya datang tepat waktu. Nilai keyakinannya disiplin. Yang tampaknya ada tepat waktu, yang tidak tampak berarti terlambat. Keyakinan kelas yang sudah disepakati dalam pembelajaran dalam dunia di sekolah. Ini keyakinan kelas yang kita gunakan. Selanjutnya, 5 posisi kontrol. Ya. Suatu program disiplin positif yang berpusat pada publik yang dikembangkan oleh Jerry dosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Nah, ada apa saja? Pertama, ada penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Mungkin Bapak dan Ibu semua setelah nanti melihat video ini masuk kategori yang mana? 5 posisi kontrol. Analisis proses perjalanan pada film. Bahwa posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang melanggar hardware yang di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Lihat videonya sebagai penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyebut. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Tubuh dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selanjutnya, posisi pembuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Gusti Naren,
Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu,
Saya lupa secara saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin kan, Bu? Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk di dalam menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, mungkin Bapak dan Ibu sudah lihat 5 posisi kontrol. Ya. Bapak dan Ibu ada di bagian yang mana? Mungkin Bapak dan Ibu akan menerapkan seperti apa nantinya. Posisi 1 penghubung. Terakhir, ya. Mungkin Bapak dan Ibu menginginkan semua posisi ada di posisi terakhir ya, posisi sebagai manajer. Karena itu akan melakukan kesalahan dari peserta didik itu sendiri nantinya dengan kata-kata yang sudah kita berikan kepada peserta didik nantinya. Di sini ada refleksi dan rencana lanjutan. Smart change can make a big difference. Artinya, apa artinya mungkin Bapak dan Ibu tahu? Iya. Kembali kita akan bisa membuat perubahan yang besar. Jadi, ya, kita harus bisa melakukan yang namanya budaya positif di lingkungan sekolah, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah itu sendiri, sehingga peserta didik merasa nyaman apa yang sudah kita lakukan nantinya, dan kita juga nyaman sebagai guru nantinya. Jadi kita sama-sama belajar ya untuk lebih mengembangkan lagi apa yang sudah kita dapatkan. Nah, kita implementasikan dalam kehidupan kita di kelas maupun di lingkungan sekolah. Silakan Bapak dan Ibu kita diskusi dan tanggapan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak dan Ibu semua atau memberikan tanggapan, silakan. Silakan Bapak dan Ibu mungkin ada diskusi dan tanggapannya. Silakan Bapak dan Ibu semua mungkin ada yang mau diskusikan atau menanggapi terkait disiplin positif. Ini kan diskusi disiplin positif itu kan ada proses ya, ada proses untuk setiap orang sendiri. Saya kan punya kajian ini supaya semua orang memiliki posisi manajer. Cara untuk berdisiplin kan ya. Menguatkan mereka semua untuk menjadi orang sebagai manajer atau juga orang sebagai manajer. Ada
pembiasaan pada kami semua juga. Jadi bagus pertanyaan dari Ibu. Ya. Semua Bapak dan Ibu juga menginginkan kita di proses kontrol itu menjadi seorang manajer, tidak menjadi penghukum, teman dan lain sebagainya. Karena posisi tersebut itu ya ibaratnya enak gitu ya, enak ke kita, enak ke siswa juga gitu kan. Nah, gimana nih caranya? Karena setiap individu itu berbeda-beda. Gitu. Nah, untuk kepada gurunya kita berikan yang namanya sosialisasi dulu. Sosialisasi dulu kepada Bapak dan Ibu semua nih 5 proses kontrol yang harus kita lakukan. Nanti Bapak dan Ibu semua mungkin akan tahu apa yang harus kita lakukan apabila terjadi permasalahan di lingkungan sekolah. Nah, dari tersebut sehingga nanti mereka akan buka yang namanya perkataan-perkataan atau percakapan yang nanti akan ditanyakan kepada peserta didik dengan nadanya, dengan kalimat yang diutarakannya, sehingga nanti peserta didik tersebut bisa membalas dengan perkataan yang sama. Jadi nanti itu kita respon positif, sesuatu harus respon positif. Makanya kita budayakan positif tersebut. Kalau kita memberikan perkataan yang positif kepada siswa, siswa juga nanti akan memberikan perkataan positif kepada tidak ada timbal balik. Makanya kan kadang kita kalau ada siswa yang salah itu langsung dia, kenapa kamu datang kemarin? Oh iya, langsung begitu otomatis kan kita langsung menjadi dulu gitu kan. Tapi tanpa perlawanan kita berikan stimulus atau perkataan yang positif dulu buat mereka, sehingga mereka tidak akan mengakui kesalahan mereka. Mungkin seperti itu. Ada lagi kita memberi tambahan lagi. Ada? Boleh? Iya. Kita lihat bahwa siswa itu dia ada seperti mengenai tapi kenyataan di lapangan itu kita seolah-olah hanya ingin berbeda pada saat itu aja memberikan sementara itu kan anak tersebut kedua selama misalnya kemudiannya selama itu kenyataan yang tidak bisa seperti itu. Bagaimana Pak? Oke, bagaimana? Oke, bagus. Ya, pertanyaannya. Jadi pertanyaan sebelumnya itu sudah cukup. Iya. Sosialisasi kepada guru-gurunya bahwa proses kontrol itu yang harus kita pelajari dan guru semua jadi tahu gitu. Kontrol itu. Oke, gitu. Kebiasaan betul. Ada lagi yang tadi ya terkait pertanyaan Ibu Ella ya. Kita sendiri kita seorang anak ya, jadi nggak boleh sembarangan hukumnya Bu ya. Nah, ada mungkin langkah-langkahnya nih yang bisa diberikan kepada sekolah dengan cara seperti apa nih yang baik, yang tidak boleh terkait psikis dan isi dan lain sebagainya kita nggak boleh. Nah, caranya kita sebagai guru kita membuat yang namanya instrumen sikap atau perilaku yang dilakukan oleh peserta didik. Kalau misalnya dia telat, berarti ada sistem penilaian pengurangan bis. Kenapa? Kalau sekarang kan kita ibarat ya anak-anak peserta didik kita sering melakukan kesalahan, mau telat, berkata kasar. Berarti kita harus yakinin dulu keyakinan kerasnya. Di situ kita buat keyakinan kerasnya. Misalnya dia telat, ya kita kasihlah nilai minus buat dia. Semakin banyak, berarti semakin banyak instrumen penilaian dia semakin jelek tentunya. Ya karena pembahasan berdampak tentunya kepada yang lain. Kemudian orang tua, nilai anak pelajaran, sekolah, dan sebagainya. Jangan mengakhiri di situ. Dengan instrumen-instrumen tersebut yang kita yakini, yang itu membuat siswa, aduh, poin saya udah banyak nih kurangin, saya akan melangkah ya. Nah, mungkin kita bisa buat instrumen seperti itu. Kalau keuntungan nggak bisa yang kita pasti akan lakukan. Dan itu yang saya pernah coba terapkan di kelas dan ternyata berhasil. Peserta didik itu tidak ada yang berkata kasar, tidak ada yang mau telat, tidak ada yang mau ini gara-gara kita gunakan sistem instrumen. Dan ini akan sampai keyakinan kelas. Ada lagi mungkin kepada ibu semua yang mau bertanya? Ada lagi?
Karena kalau zamannya susah, apalagi sudah anak lah, tidak sembarang. Ada lagi silakan Pak. Mengembangkan tadi ya ayatnya yang disebutkan bahwa pengurangan poin itu bisa mempengaruhi dan saya itu selama 1 semester ini melaksanakannya dan dampaknya memang terasa positif. Jadi anak itu zaman sekarang sepertinya takut akan pengurangan nilai. Apalagi kalau nilainya itu kadang-kadang suka ditampilkan berapa minus setiap anaknya. Jadi saya setuju dengan pendapat yang sudah disebutkan karena merasakan dampak positifnya sesuai dengan apa yang saya harapkan. Sudah baik. Nah, itu mungkin Bapak dari itu bisa menerapkannya keyakinan kelas, ya hal yang dilakukan yang berdampak positif dan tidak akan tersebar ini. Karena kalau kita jalan Tuhan dengan ini, mereka akan belajar akan karena kita takut ada nilai. Apalagi kalau di SMA kan lebih belajarnya pada yang di perguruan tinggi ya, mereka akan ketakutan di situ nanti. Nah itu mungkin Bapak dan Ibu semua. Ada lagi mungkin yang menanggapi atau yang mau bertanya? Ada? Tidak ada? Sudah cukup? Ya, ini Bapak dan Ibu yang mulai dari diri Bapak dan Ibu semua mereka melakukan apa yang sudah didapatkan yang menerapkan dari lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah itu sendiri. Tidak mulai dari diri sendiri dulu. Tapi kalau kita sudah melakukan hal yang baik, mungkin yang lain juga akan mengikuti kebaikan dari kita itu sendiri. Oke. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Apa yang ilmu yang salah saya dapat, salah pembelajaran yang diberikan kepada Bapak dan Ibu semua. Mungkin kalau tidak ada lagi cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ngomong bareng dulu buat generasi.